Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Bagaimana kabar Sobat Football United? Semoga lancar-lancar, sehat-sehat sekeluarga, baik-baik rezekinya, lancar-lancar juga ya, yang menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, puasanya, sholatnya, dan zakatnya juga jangan lupa. Oke, kali ini gua ingin news update sekaligus ngobrol ringan, yaitu adalah ada berita, ini dari ESPN, ditulis oleh Rob Dawson. Rodolfson ini salah satu jurnalis yang oke menurut gua, salah satu yang mengabarkan kepindahan Erik ten Hag pertama kali nih ya. Uh, Judulnya adalah tawaran untuk Manchester United ini masih di bawah valuasi Glazer. Tapi harapan penjualan tetap terjaga nih. Langsung aja gue artikan secara ringan amatiran dan nanti akan gue bahas sedikit, berikan opini. Jadi ditulis di sana kalau revisi penawaran untuk membeli Manchester United ini masih di bawah valuasi atau harga yang ditetapkan yang diinginkan oleh keluarga Glazer. Walaupun masih ada harapan penjualan akan tetap terjadi. Ini sumber yang mengatakan ke ESPN. Tentu saja masa penawaran kedua ini sudah selesai. Pekan lalu ada beberapa penawaran. Yang terbesar ini disebutkan ada 3. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar, Sir Jim Ratcliffe dengan Ineos grupnya, dan juga bisnismen asal Finlandia Thomas Ziliakus. Sumber dari ESPN ini mengatakan kalau penawaran dari Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe ini meningkat dari penawaran pertama dengan nilai sekitar 4,5 miliar pounds, tapi tawaran kedua ini masih di bawah 6 miliar pounds, harga yang diinginkan oleh keluarga Glazer sebagai pemilik Manchester United saat ini. Walaupun demikian, masih ada harapan Glazer mungkin akan menerima harga kompromi ya, yang di bawah yang diinginkan itu untuk men-take over atau membeli Manchester United menjadi pemilik baru dari tim yang berstadion di Old Trafford. Ya, setelah kabar atau tahapan terakhir ini, para penawar ini masih menantikan kabar dari Rain Group mengenai proses selanjutnya akan seperti apa. Rain Group maksudnya bisa saja mengundang beberapa pihak ya ke tahap ketiga dan atau mengumumkan langsung ya siapa ini yang akan menjadi pemilik dari Manchester United, atau ya kemungkinan besarnya ya peluangnya ini akan ke penawar yang mana, itu juga bisa dilakukan. Staff atau pegawai dari Manchester United ini juga mengharapkan ada clarity atau kejelasan ya mengenai situasi kepemilikan yang baru dari Manchester United di akhir musim. Sumber juga memberitahu ESPN kalau saat ini masih bisnis seperti normal, artinya situasi seperti biasanya, walaupun ada beberapa hal yang terkait dengan perpanjangan kontrak dari pemain kunci, termasuk Marcus Rashford, dan juga kegiatan di musim panas ya, yang tentu saja akan punya ada impact-nya nih. Pemilik baru dari Manchester United siapapun yang akan terjadi. Ya tentu saja karena di situ kan ada budget, baik itu untuk memperpanjang kontrak pemain maupun juga bursa transfer di musim panas nanti, menjual pemain, mendatangkan pemain. Ini kan ada kaitannya juga dengan investasi ataupun juga dana yang dimiliki oleh klub yang berasal tentu saja dari pemilik yang baru ya. Dan ada juga sedikit ketakutan di Old Trafford kalau pemilik baru ini akan membuat banyak pergantian yang signifikan di struktur klub, yang bisa saja mengancam tahap selanjutnya dari bangunan Erik ten Hag ya, dianggap nih kan karena Erik ten Hag ini sedang membangun proses di Manchester United. Karena melihat situasi dari tim lain yang baru saja berganti pemilik nih. Chelsea mengganti manajer ya kan, Thomas Tuchel dengan Graham Potter, yang ya ini terjadi hanya 4 bulan setelah proses pembelian.
Erik ten Hag saat ini bekerja dengan sangat baik dengan Director of Football atau Football Director John Murtough dan juga timnya setelah manajer ini datang di musim panas. Dan saat ini bahkan manajer dari Belanda ini sudah memberikan trofi Carabao kan di musim pertamanya. Sumber memberitahukan ESPN kalau Erik ten Hag ini ingin terus membangun progres bersama timnya ya dengan semakin memperkuat skuadnya untuk musim depan. Dan dia juga ingin mendatangkan pemain-pemain baru termasuk striker top yang ingin didatangkan atau dibeli sebelum pre-season di Amerika Serikat yang akan mulai di bulan Juli. Wow, berarti bulan Mei selesai diharapkan sebelum bulan Juni, berarti sekitar bulan Juli ya, sebelum bulan Juli berarti sekitar Juni itu sudah datang nih top class striker premium ya. Ini yang diinginkan oleh Erik ten Hag, nampaknya ini yang menjadi prioritas. Itu tadi kabarnya dari ESPN. Bagaimana menurut gue, opini gue, ya harga ternyata di bawah yang diinginkan oleh Glazer, tapi kan mungkin ada saja kesepakatan lain ya di luar angka yang tidak diharapkan oleh atau belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Glazer di bawah 6 miliar pounds itu tadi. Maksud gue ya seperti diberitakan sebelumnya kalau Qatar ini kan menawarkan ke Glazer untuk bisa mempromosikan NFL atau American Football di Qatar, ya kan? Dan ada pengaruhnya juga nanti di Timur Tengah. Glazer punya klub American Football atau hal-hal lain lah terkait dengan bisnis dari Glazer ini kan bisa saja terjadi, sehingga sekalipun mungkin angkanya ini masih di bawah yang ditetapkan, tapi karena ada penawaran-penawaran lainnya, kesepakatan-kesepakatan lainnya, akhirnya oke, setuju untuk dijual. Karena sumber dari ESPN tadi mengatakan ya peluang itu masih terbuka loh walaupun angkanya di bawah. Dan ya seperti gua katakan, sekali lagi momentum dari Glazer ini sulit terulang. Bisa mendatangkan banyak pihak yang menawar Manchester United bahkan sebesar Qatar. Ini nggak main-main menurut gua. Lalu juga situasi keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan juga dari Glazer kalau terus menggenggam Manchester United. Ini juga bisa sangat berpengaruh. Dan tentu saja pergantian ini bisa saja membawa perubahan. Dan itu sangat wajar. Gue sering mengatakan ini di video-video gue sebelumnya. Kalau dalam sebuah perusahaan pemilik ini berganti, maka struktur eksekutif bahkan bisa sampai ke pegawai-pegawainya ini berganti. Dan ini tentu saja juga memberikan rasa khawatir bagi staff Manchester United. Pegawai-pegawai Manchester United kan bukan hanya tim pelatih saja, bukan hanya pemain saja, tapi juga ada pihak-pihak lainnya. Nah, gua harapkan sih nggak sampai demikian ya, artinya ada perombakan besar. Gua harapkan mungkin kalaupun ada pergantian ya top eksekutif aja nih, Richard Arnold katakanlah, menurut gua sangat mungkin akan berganti. John Murtough tadi dikatakan oleh ESPN bekerja dengan sangat bagus dengan Erik ten Hag. Duo ini cukup penting menurut gue. John Murtough dengan Erik ten Hag, seperti kayak David Gill juga dengan Sir Alex Ferguson, ya kan. Di beberapa tahun yang lalu, Ed Woodward yang dalam tanda kutip berduet dengan manajer Manchester United sekelas Louis van Gaal nggak berhasil. Jose Mourinho pun juga demikian. Sehingga menurut gue nih nggak bisa hanya one man show mengharapkan dari manajer saja nih. Dari sisi taktik ya kan, kayak strategi, nggak bisa begitu saja menurut gue. Tapi juga bagaimana support dan dukungan sinergi yang bagus antara manajer dengan perwakilan dari manajemen, dalam hal ini adalah John Murtough ya. Ini juga sangat penting menurut gue, sehingga kalau bisa sih tidak berganti. Dan ya budget nih akan berpengaruh ke sana. Perpanjangan kontrak dan juga target tadi disebutkan top striker diharapkan bahkan sudah datang sebelum berangkat ke Amerika. Bulan Juli nih ada tour di Amerika ya kan. Kompetisi sendiri biasanya baru akan mulai bulan Agustus. Sangat wajar kalau manajer ingin skuadnya selengkap mungkin sebelum pre-season tour, sehingga bisa ya memadukan ya sistem, juga bisa disampaikan dengan secara menyeluruh ke seluruh skuad, tidak ada penambahan secara tiba-tiba yang 2 musim lalu terlalu banyak pemain yang datang secara tiba-tiba mendekati penutupan dan akhirnya justru berantakan kan. Walaupun bisa juga sebaliknya ya, tergantung juga dengan situasi pemain dan juga tim. Tapi menurut gua
Idealnya, menurut gue nih Ringan Amatiran memang datang sebelum preseason. Dan kalaupun iya, untuk mendatangkan pemain di bulan Juni, di mana kompetisi itu selesainya bulan Mei, dibutuhkan dana yang besar dong untuk menghindari tarik ulur tawar-menawar yang terlalu berkepanjangan ya kan. Sehingga ya ini faktor dari pemilik baru dari Manchester United sangat-sangat krusial, sangat-sangat vital. Kurang lebih demikian kabar update sekaligus dari ngobrol ringan sedikit bagaimana menurut Sobat Football United. Masih optimis proses penjualan ini ya kan? Bagaimana? Penting nggak nih proses penjualan bagi Manchester United ini? Pemilik barunya kira-kira siapa yang Sobat Football United? Karena ini sangat vital ya kan? Menurut Sobat Football United yang ya diharapkan bisa menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Drop di kolom komen beserta alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.